apabila kita atau teman-teman mempunyai keinginan prestasi, khususnya prestasi dalam dunia merpati kolong meja, itu jangan takut untuk gagal atau jangan takut untuk mengikuti persaingan. Pokoknya selalu berusaha dan koreksi, gagal koreksi, berusaha lagi, seperti itu terus. Dan pastinya juga harus disertai dengan doa. Jadi jangan pernah merasa kecil hati bahwa pemula atau belum banyak ilmu, kuncinya yaitu selalu untuk ikhtiar, selalu ikhtiar, gagal teruskan lagi, jangan sampai menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke sahabat Merpati, kita udah di tim Anel Purwokerto. Salah satu pemilik dari nama burungnya Wisaneni yang kemarin punya berjuara satu ya di event totalan 30 juta di lapak Lembarang Gayunan Bojongsari Purbalingga. Oke sahabat Merpati, kita nggak panjang lebar ya, kita mau pengenalan sama tim Anel. Yang pertama adalah Mas siapa ya Mas? Divya, nama saya Divya Chandra, akrab dikenal Audit. Posisinya sebagai apa ya di tim Anel ya? Pemilik dari tim Anel. Oke, sebelah kiri saya dengan Mas siapa ya Mas? Mas Iam, Mas Iam. Posisinya sebagai apa ya Mas? sebagai joki tembak dari tim Anel. Maksudnya joki tembak itu gimana? Maksudnya dari joki tembak itu tim Anel itu menitipkan burung untuk dijoki saat event di Purbalingga. Itu baru sekali atau sering gitu? Alhamdulillah baru sekali kemarin, dan kemarin itu langsung bisa menyabet podium 1. Berarti cocok ya. Cocok. Terus kita kenalan satu lagi dengan Mas siapa ya, Mas? Mas Uki Mas Uki, posisinya sebagai apa ya Mas? sebagai penerbang Penerbang di tim di Anel. tim Anel. Oke sahabat Merpati, kita udah kenalan ya sama pemilik, sama joki, sama penerbang. Terus untuk Mas Odin nih, kalau boleh tahu alamat tim Anel itu di mana ya Mas? Alamat saya Jalan Raden Patah, Kelurahan Leduk, Desa Kecamatan Kembaran, Sudah jelas ya alamat Banyumas. tim Anel di Desa Leduk, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas ya sahabat Merpati ya. Terus Mas Odin, hobi merpati itu mulai kapan dan kenapa bisa suka merpati gitu? Saya kenal merpati itu dari tepatnya waktu saya sekolah SMP. Pas kebetulan bapak saya suka burung merpati dari kecil. Jadi saya mulai tertarik dengan merpati itu dari SMP. Saat itu khususnya masih main rumahan. Hanya selang beberapa lama saya merasa bosan, terus akhirnya berhenti. Nah, untuk memulai lagi itu sekitar pertengahan 2013. Tahun 2013 saat saya lagi bersama teman-teman, di situ teman-teman ngobrol soal merpati, soal perlombaan merpati. Sedikit banyak saya dengar kok menarik ya, apalagi hadiahnya besar dalam event nasional, juga melihat tantangannya kok kayaknya asik, penuh tantangan. Jadi dari itu saya mencoba mulai mencari, ya lumayan, akhirnya tidak kepakai. Akhirnya cari-cari lagi, ketemulah burung-burung yang alhamdulillah bisa mengikuti persaingan. Jadi awal mulanya seperti itu ya sahabat Merpati ya. Terus Mas Odin, arti dari nama Anel itu
artinya apa ya Mas kalau katanya? Anel sendiri itu berawal dari kata nel, bahasa Yunani yang artinya itu cahaya. Nah, sedangkan anel saya tambah lagi yaitu ini kalau huruf A, di depan huruf A itu artinya anak. Nah, disambung anel, jadi anak yang bercahaya, dengan tujuan atau filosofinya itu bisa memberi manfaat yang baik untuk orang-orang sekitar. Jadi artinya singkat padat dan jelas tadi ya Mas, anak yang bercahaya atau yang boleh dibilang bermanfaat untuk orang banyak atau Orang lain. warga sekitar gitu ya. Terus tim Anel itu mulai berdiri mulai sejak kapan ya Mas? Kalau Anel sendiri itu mulai dari 2007 tanggal 5 September 2007. Untuk Merpati ya tepatnya bulan-bulan Februari 2013 itu awal berdiri. Terus awal berdiri langsung udah berprestasi atau nunggu waktu atau kisaran berapa waktu Mas untuk bisa mendapatkan prestasi? Tidak langsung menghasilkan sesuatu yang saya inginkan. Jadi semua melalui proses yang bisa terbilang tidak mudah. Jadi saya begitu mencoba tidak langsung berhasil, menemui beberapa kegagalan, cuma saya berusaha untuk bangkit lagi. Jadi ya ada korban tenaga, materi, waktu, itu pasti. Tapi saya yakin saya bisa selama saya berusaha terus, diimbangi dengan doa dan restu orang tua. Saya yakin bisa. Alhamdulillah ketemulah yang dengan burung yang bernama Kanaka itu maksudnya. Jadi awal mulai prestasi tim Anel itu nama burungnya itu Kanaka. Kanaka. Boleh dijelaskan sedikit Mas tentang asal usul Kanaka itu gimana? Ya. Jadi berawal dulu saya ketemu teman di tenis meja, namanya itu Om Agus. Beliau pas kebetulan lagi di Jogja, ya saya di Jogja, ngobrol, akhirnya sampai ke pembahasan Merpati. Nah, Kanaka itu saya diberi oleh beliau Om Agus, tinggalnya di Cilacap. Terus kalau nggak salah itu Kanaka sendiri itu asli burung merpati polong atau boleh dijelaskan silsilahnya itu gimana? Yang saya dapat info dari Om Agus itu induk jantannya Kanaka itu pakai burung bang. Sedangkan dari induk betinanya itu burung tongkrak. Yang saya tahu itu ada darah-darah lasernya dari nggak tahu tim apa, katanya dari induk akadnya itu pakai darah laser Di ayahnya Kanaka itu dari jalur induk betina. Oh, induk betina. Komplangnya itu. Iya. Seingat saya itu Kanaka punya ciri khusus ya Pak saat lomba ya. Untuk sahabat merpati mungkin belum tahu ya, itu kalau nggak salah pas puncak istilahnya prestasinya itu tahun 2015 ya, bisa sudah di tim juara ya. Bisa menyabet juara 1 di Klasemen PMPI 2015 ya. Itu ciri khasnya burungnya ninggal ya. Betul. Jadi saya sendiri itu mengamati bahwa Kanaka itu punya bakat. Terbang itu selalu mimpin.
Jadi ketika lawannya nempel itu nyodok lagi, nempel nyodok lagi. Jadi keistimewaannya Kanaka mimpin terbang, juga pasti tanggung jawab. Jadi perpaduan antara balap sama tonggang lahirlah namanya Mas. Oke Mas Odit, kalau boleh tahu di sini burungnya totalnya berapa? Kalau saya melihara nggak begitu banyak, ya 20 pasang lebih lah, nggak sampai 30. Itu total dari layar, bahan, induk ataupun ikan. Kenapa saya tidak berani memelihara banyak-banyak? Saya mengukur kemampuan diri saya sendiri, ternyata tidak bisa untuk memelihara burung yang banyak karena kemampuan saya terbatas. Jadi saya pakai prinsip kualitas bukan kuantitas. Jadi sedikit asal berkualitas. Iya, lombanya juga paling saya yang sudah paling banyak itu 5 loh. Yang sering 3 bahkan 1 juga belum pernah. Ya alhamdulillah bahwa 1 pun ya mungkin sudah diberi kemudahan oleh Allah ya. Alhamdulillah bahwa 1 bukan cuma 1 kali event, berkali-kali bahwa 1 juga bisa masuk podium. Jadi sangat menginspirasi ya bagi sahabat merpati ya, terutama yang baru main ataupun baru hobi. Burung kesayangan dari Mas Odit itu dari dulu apa Mas Odit? Mika itu anak pertama kali. Jadi Yang paling saya apa keistimewaan Mika? Jadi Mas Odit itu sayang sama Mika. Jadi Mika itu yang bikin pertama saya bisa dibilang bahasanya itu jatuh cinta sama Mika itu awal giring saya bawa kelak. Tujuannya hanya pasing-pasing dekat lah. Paling waktu itu nggak sampai 50 meter. Nah diterbangin itu langsung lambung, ngolong. Diulang lagi, lambung, ngolong lagi, diulang lagi, ngolong, lambung lagi. Nah itu saya langsung jatuh cinta sama Mika itu. Alhamdulillah juga pertama ikut event itu masih ping Mas. Sisa 1 lar langsung ikut event nasional. Hasilnya juga nggak saya duga-duga masuk 10 besar. Waktu itu sisa burung 7 nasional di Undiku waktu itu. Yang joki itu teman saya Mas Bawor itu. Jadi itu awal mulanya Mas Odit suka nama burungnya Mika ya? Iya. Mas Odit bisa diperlihatkan nama burungnya yang Mika. Merpati ini udah ada burungnya yang namanya Mika ya. Warnanya ini bilangnya apa ya? Kelabu ya Mas. Ini Mika sendiri sekarang usianya udah berapa tahun ya? Ini 2014 lah. Sekarang 21. 7 tahun, kurang lebih 7 tahun. Saya burungnya kurang prima, agak miring. Jadi itu udah stop total untuk player ya Mas? Stop Jadi buat tumbukan aja ya Mas? sama buat telengan. Terus Mika sendiri tadi perpaduan indukannya apa Mas ini Mas? Bapaknya langsung Kanaka. Cuma kalau induk betinanya saya kurang paham. Induk betinanya itu langsung dari pas saya ambil Kanaka sudah pakai pasangan itu Keluarga ini ya. luar ini. Terus untuk masalah prestasi sendiri untuk Mika dulu udah berapa kali juara? Kalau prestasi ya berawal semua saya mengawalinya dari tingkat yang dulu mulai dari jagungan, totalan. Nah yang paling berkesan itu
5 giringan berturut-turut Mas. Ini Dapat podium ya 5 giringan berturut-turut. sempat ada penawaran Ya, untuk merpati waktu ini. itu ada ya, alhamdulillah hasil saya itu bisa menarik di tim-tim besar. Waktu itu pas di Cipaku Purbalingga, saya bawa burung cuma satu ini. Mhm. Waktu itu anniversary itu ya Mas, untuk di Cipaku ya, double koin ya. Itu saya bawa hanya satu, alhamdulillah podium satu. Waktu itu Jose Di Mutiara langsung meminang, cuma saya sudah janji berapapun nominal untuk penawaran nikah saya nggak ingin jual. Juga ada temen juga dulu ada yang ingin menukar dengan sawah, saya juga tetap tidak boleh. Jadi saking sayangnya sama Iya. merpati ini. Nah ini dari nikah ini ketemulah dengan Mas Iam itu. Bentar Mas, ceritanya ini gimana, maksudnya ketemu Mas Iam akhirnya jadi joki itu awal mulanya itu gimana? Ya, Bisa dijelaskan waktu sedikit? itu saya sudah terlanjur mengikuti poin putaran Purbalingga, sudah mendapatkan poin peringkat 3 waktu itu. Saya sedang mengejar ingin menjadi yang pertama. Nah, waktu putaran di lapak Bojong ini hilang. Pas waktu itu cuaca juga kurang baik. Nah, hari Sabtunya hilang. Saya cari, ketemu. Ini saya punya ide untuk sayembara. Terus saya sertakan hadiah sayembaranya juga ciri-ciri burungnya. Nah, Mas Iam pas kebetulan temannya Mas Iam itu dapat ini. Mas Iam cross check dengan saya, alhamdulillah benar. Nah dari situ silaturahmi terus dengan baik. Nah, kenapa saya kemarin meminta tolong dengan Mas Iam, mempercayakan kepada Mas Iam itu karena satu, saya yakin Mas Iam orangnya jujur, orangnya sayang dengan burung. Soal yang namanya pemilihan joki kan nggak mudah, banyak kriterianya. Salah satunya juga mental tarung joki juga harus dapat, juga soal kecerdasan juga harus dapat. Pas kebetulan basicnya Mas Iam itu atlet, jadi soal jiwa tarung itu udah saya nggak menyaih lah. Udah terbiasa Ya. gitu ya Mas. Jadi ada hikmah dari burung hilang itu ya Mas. Jadi Betul. mempererat tali silaturahmi ya Mas. Jadi untuk sahabat merpati mungkin ada tips buat sahabat merpati Mas untuk yang mendapatkan burung hilang. Ya, ini Mas, saya berharap kepada semuanya, apabila mendapatkan burung, entah itu burung siapa, itu alangkah baiknya, apalagi kalau sudah burung itu sudah memakai ring identitas, itu segera dihubungi nomornya saja yang tertera di ring. Insya Allah apabila teman-teman yang suatu saat mungkin mendapatkan burung-burung itu tersebut, insya Allah beretikat baik ya, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik juga. Jadi ojo melik karo barangnya wong. Iya, itu ada sedikit tip dari Mas Odit ya untuk sahabat merpati yang sering dapat burung. Jadi dihubungi langsung nomor aja. Syukur-syukur ada cincinnya dan nomornya, jadi langsung dikembalikan sama pemiliknya biar tali silaturahmi di logo Seguduan Mergodoro itu bisa terbukti gitu ya Mas. Oke, Mas Odit, kita mau pengenalan sebelumnya nih. Berarti di sini menggunakan
jalur atau trek apa bos kalau boleh tahu Ya, saya 80% itu memakai darat.